Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Sudah banyak yang bertanya apakah ketika masa PSBB seperti saat ini tidak boleh ada kerumunan di lapang, di jalan ataupun di masjid yang menyebabkan larangan sholat id baik di lapang ataupun di masjid. Berarti bolehkah sholat id di rumah? Maka jawabannya berdasarkan keterangan-keterangan yang ada, hukumnya boleh. Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya menulis dalam bab idza fatahul id, apabila tertinggal sholat id, terlewat sholat id, kata beliau yusolli rok'ataini, sholat saja 2 rakaat sendiri, wa kadzalikan nisa wa man kana fil buyut wal qura, demikian juga kaum ibu-ibu yang tidak sempat sholat id, demikian juga yang tinggal di rumah, yang tinggal di perkampungan. Imam Bukhari menuliskan demikian, kata beliau liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza iduna ahlul Islam, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah id kita umat Islam. Ini menunjukkan artinya bahwa sholat id itu tidak eksklusif seperti sholat Jumat. Sholat Jumat kan tidak boleh ada perempuan, tidak disyariatkan. Juga tidak disyariatkan di rumah menurut jumhur, dan tidak disyariatkan di perkampungan-perkampungan kecil yang jauh dari pusat-pusat kegiatan masyarakat ya. Itu karena sholat Jumat itu kaitannya dengan azan, idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Jadi sholat Jumat itu kalau ada azan yang menyuruh sholat Jumat, kalau tidak ada azan yang menyuruh untuk sholat Jumat maka tidak wajib, dan dikecualikan kemudian ibu-ibu dan lainnya. Sementara untuk sholat id tidak ada syariat adzan itu, maka dari itu diperbolehkan. Terlebih Nabi sendiri mengatakan hadza iduna ahlul Islam, berarti kena untuk ke semua orang. Kalau hadis marfu dari Nabi sampai saat ini kami belum menemukannya. Yang ada, dan itu yang dikutip oleh Imam Bukhari di dalam hadis di dalam kitab Sahihnya, diantaranya beliau merujuk amaliyah Anas bin Malik ketika berada di qasrnya. Qasr itu semacam villa di Zawiyah dekat Basrah, kurang lebih 10 km ya. Anas kan orang Madinah. Ketika beliau tinggal di villanya di Basrah, di perkebunannya, beliau saat itu Idul Fitri menyuruh Ibnu Abi Utbah, salah seorang maulanya, untuk sholat id di rumahnya dan bersama dengan keluarganya. Anas sholat 2 rakaat dan bertakbir seperti takbir penduduk kota. Maksudnya berarti sholatnya sholat id sebagaimana umumnya, rakaat pertama takbirnya 7, rakaat kedua takbirnya 5. Demikian juga Imam Bukhari mengutip pendapat Ikrimah, seorang ulama tabi'in. Kata beliau, ahlus sawad yajtami'una fil id yusalluna raka'atain kama yasnaul imam. Orang sedang rombongan misalkan dalam perjalanan, kalau pas hari Id silakan berkumpul, tunjuk salah seorang sholat 2 rakaat ya, dan seperti yang dilakukan oleh imam, oleh pemerintah atau masyarakat pada umumnya meski sedang di perjalanan. Demikian juga atau ulama tabi'in, beliau mengatakan idza fatahul id shalla raka'ataini, apabila terlewat sholat id ya, sholat 2 rakaat. Jadi dari data-data ini menunjukkan boleh. Tentunya sebagaimana Imam Bukhari nyatakan fatahu, ketika memang terlewat. Kenapa? Karena syariat sholat id di lapang ya, di tempat terbuka itu jelas yang utama. Sampai-sampai Nabi SAW menyuruh perempuan yang tidak sholat pun al-huyyad agar hadir ke musola meski nanti posisi duduknya di pinggir. Kenapa? Untuk menyaksikan dakwah kaum muslimin. Dan perempuan yang tidak punya baju yang layak, baju lebaran,
silakan dipinjamkan oleh tetangganya, sampai begitu. Jadi artinya saking harus hadir ke musola, ke tempat yang umum. Kalau di masjid bagaimana? Ya itu memang pilihan kedua ya. Nabi SAW tidak mengatakan harus di musola atau di lapang, di tempat terbuka. Cuma memang beliau mencontohkan demikian. Jadi afdolnya demikian, sunnah muakkadahnya demikian. Tapi kalau memang terkendala, maka di masjid, di gedung serbaguna, termasuk di rumah, ya itu tidak mengapa. Kalau boleh saya usul, jadi di masa PSBB seperti sekarang ini, kalau tidak mungkin di jalan, di lapang, kita dahulukan dulu di masjid, minta izin ke pemerintah setempat. Kalau masih tidak diizinkan, ya silakan di rumah masing-masing, tentunya dengan berjamaah sebagaimana sholat id pada umumnya. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.